Dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili bersama Kabin GTK, yang kami hormati Bapak Camat Benteng, yang kami hormati Ibu Koordinator Wilayah Kecamatan Benteng, yang kami hormati Ibu Penasehat IGTKI PGRI Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua Pauli Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua IGABA Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua Forum Komunitas Guru PAI TK Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kepulauan Selayar bersama pengurus, yang kami hormati Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Linan sempat hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati para kepala TK dan guru Kecamatan Benteng, serta para undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan taufiknya juara sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri acara konferensi IGTKI PGRI Kecamatan Benteng tahun 2022. Salam dan salawat tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi
semua, amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami atas nama panitia pelaksana sangat bangga dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini guna memenuhi undangan acara konferensi IGTKI PGRI yang kami laksanakan saat ini. Dan tak lupa pula kami memohon maaf apabila dalam pelayanan dan penyambutan pelaksanaan konferensi IGTKI apa yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dasar pelaksanaan konferensi IGTKI PGRI Kecamatan Menteng Kabupaten Kepulauan Selayar adalah menyampaikan Ketua IGTKI PGRI Provinsi Sulawesi Selatan bahwa pelaksanaan konferensi IGTKI PGRI Kecamatan dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan pembentukan pengurus IGTKI PGRI Kabupaten. Kedua, pelaksanaan pembentukan pengurus IGTKI PGRI Kecamatan dilaksanakan setelah pengurus kabupaten berjalan selama 3 bulan. 3. Rapat pembentukan panitia pelaksana konferensi IGTKI PGRI Kecamatan Menteng Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 16 November 2022 bertempat di TK Negeri Pembina. Tujuan pelaksanaan. Adapun tujuan pelaksanaan konferensi IGTKI PGRI adalah untuk memilih pengurus IGTKI PGRI Kecamatan Menteng Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2022-2027. Sumber dana berasal dari kas pengurus IGTKI Kecamatan Menteng. Kedua, dana partisipasi kesumbangan guru TK Kecamatan Menteng. Demikianlah laporan panitia yang dapat saya sampaikan, dengan harapan semoga kita dapat melaksanakan konferensi ini dengan selamat, lancar, berhasil dan sukses. Pura-pura berjalan selangkah, jalannya tersebar karena sudah tua. Semoga acara konferensi ini membawa berkah, menjadi rahmat untuk kita semua. Kami minta kesediaan Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk membuka acara ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, sambutan yang pertama, sambutan dari Bapak Camat Menteng. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat Kepala Bidang 3
Yang terhormat Ibu Koordinator Wilayah Kecamatan Benteng, Ibu ya, Koordinator. Iya, dengan saya ini kami sama-sama pengurus PGRI Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya masih pengurus PGRI Kabupaten Kepulauan Selayar. Waktu sudah jadi camat, tapi masih pengurus Kabupaten PGRI Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya bendahara kedua ya Ibu. Iya. Yang terhormat Ibunda iya, mohon maaf. Jadi saya sempat sebut. Jadi saya sampaikan permohonan maaf dari beliau karena tidak sempat mendampingi saya untuk menghadiri undangan ini. Karena secara kebetulan ada juga rapat yang dia hadiri, yaitu di pemberdayaan perempuan. Jadi mohon maaf. Kemudian yang terhormat Ibu Penasehat IGTKI PGRI Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Ketua Tim Paudik Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili mana yang mewakili? Iya, Ibu Guru ya, Ibu Guru 3. Iya. Ibu Guru di sini, kita di sini bukan Pak Kabit, hanya 2 laki-laki. Jadi kita berada di wilayah para kaum perempuan. Tapi jangan berkecil hati, kita lah yang orang yang paling gagah dengan fotografer di sana. Yang terhormat Ketua IGABA Kabupaten Kepulauan Selayar, tetangga saya. Kemudian yang kami hormati Forum Komunitas Guru PAI di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kepulauan Selayar bersama pengurus. Oh iya, Bu, suruh saya. Mohon maaf karena saya perkenalkan semua. Ternyata saya kenal nih. Iya. Yang kami hormati Ketua IGTKI PGRI Kecamatan. Oh iya. Yang kami hormati para kepala TK dan guru Kecamatan Benteng, serta para undangan yang kami hormati dan kami banggakan dan kami muliakan. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk menghadiri acara ini. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Atas nama pribadi dan saya selaku camat Benteng di Kabupaten Kepulauan Selayar mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya pembukaan konferensi IGTKI PGRI Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini merupakan suatu peralihan dari pengurus yang lama ke pengurus yang baru ya. Iya. Jadi dalam artian di sini yang lama tentunya akan mempersiapkan pertanggungjawaban selaku pengurus yang lama, dan yang baru tentu ya
akan mempersiapkan bagaimana akan membawa ke depan nanti organisasi ini dalam membina anak-anak kita, anak-anak TK di usia dini. Karena ibu guru TK ini, pendidikan di usia dini ini adalah merupakan ujung tombak pendidikan bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Dan disinilah kita akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkarakter di masa depan nanti, yang tentunya akan menggantikan kita-kita ini. Jadi kita ini membawa beban yang begitu berat, bukan begitu mudah. Karena kalau saya lihat, kebetulan mantan pacar saya juga guru TK. Iya, guru TK. Sering saya menyampaikan kepada istri saya, kamu itu harus menjadi contoh teladan untuk anak-anakmu. Kamu mengajar ketika membimbing mereka, itu luar biasa. Dan itu bukan hanya sampai di situ yang kau dapatkan, bukan hanya gaji, tapi kamu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan di kemudian hari nanti ketika umurmu telah berpindah alam, ya, berpindah alam berarti sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pahalanya masih kita terima di sana. Ini amal jari ya Bu, amal jari yang kita peroleh. Jadi kebetulan saya juga ini adalah seorang guru dulu. Saya ada guru agama yang jadi kepala sekolah, mau diangkat lagi jadi camat sekarang. Pemerintah wilayah kabupaten, pemerintah wilayah Bentengnya, kecamatan Benteng. Sungguh luar biasa, saya juga merasakan hal itu. Dan apa yang kita sampaikan, dan apa ilmu yang kita sampaikan kepada anak-anak didik kita adalah merupakan bekal untuk mereka di masa depan nanti. Untuk itu, saya berharap kepada semua guru yang ada di sini yang sempat hadir di tempat ini, untuk saling bekerjasama dengan guru-guru yang lain dalam membina anak-anak kita, memberi bekal yang baik, memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Dalam artian kita sebagai guru harus memperlihatkan tingkah laku dan budi pekerti yang baik. Karena belajar itu bukan hanya membaca Bapak Ibu, ya, tapi ada Bapak Kabit, ada Bapak Ibu ya, Bapak Kabit dengan Ibu guru-guru. Belajar itu bukan hanya membaca, melihat saja pengalaman. Anak kita melihat kita itu selalu guru, itu mereka sudah belajar. Mengundang saya ke sini selaku camat Benteng itu merupakan motivasi juga buat anak-anak kita. Jadi saya sangat berharap di lain waktu kalau ada kegiatan seperti ini, tolong dihadirkan siswanya juga supaya mereka bangga, oh bersama ini ternyata seorang guru juga. Nah, mereka pasti punya cita-cita, punya keinginan untuk belajar. Ini untuk memancing emosi anak untuk belajar. Jadi ini di era sekarang ini kita memiliki begitu banyak tantangan dalam menghadapi dunia pendidikan karena banyaknya HP ya, banyaknya anak-anak yang selalu menonton HP, apalagi sekarang itu masih kecil dia sudah pintar PUBG apalagi itu macam-macam permainan di HP. Dia tidak lagi berminat untuk membaca buku-bukunya. Macam anak saya juga seperti itu. Yang luar biasa sekarang. Orang lain lap muka, saya lap kepala.
Seperti itu, Ibu Guru. Jadi kita mempunyai begitu banyak tantangan dalam mendidik anak-anak kita, tapi tidak mengapa dengan semangat juang kita selaku seorang guru membina anak kita, ya kita akan memiliki begitu kriteria-kriteria yang kita miliki, yang kita pelajari. Makanya seringkali rajin mengikuti pelatihan-pelatihan. Kalau umpamanya sama ibu ini saya sering sama-sama ikut pelatihan. Karena itu akan menambah ilmu kita. Dan itu kita akan aplikasikan di anak-anak didik kita nanti. Apa yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh dari pelatihan-pelatihan bisa kita aplikasikan pada anak-anak didik kita. Itu. Ada catatan-catatan, tapi kenapa nih tidak punya catatan? Berbicara ngawur, tidak punya catatan apa-apa. Iya. Jadi ada yang sempat saya catat, juga kalau tidak saya baca nanti mubazir. Jadi untuk merubah republik ini kita harus memulai dari sejak dini, sejak anak didik kita, ya. Berikanlah mereka pelajaran ilmu agama dan ilmu umum, tapi utamakan ilmu agama. Kenapa? Supaya mengerti itu bisa diamalkan anak-anak kita. Karena kalau kita lihat sekarang, perbandingan dulu dengan sekarang itu sudah jauh beda. Kalau dulu kita selalu siswa terhadap guru, kita takut sekali kalau kita tahu bahwa guru kita akan ada di situ, di salah satu rumah ini. Tapi sekarang ketemu dengan gurunya, halo Pak, halo Bu. Iya, saya sudah alami itu. Saya mengajar anak SMP. Ya, ini kita ujung tombak untuk mendidik anak kita yang masih usia dini untuk mengajar akhlak, tata krama. Itu betapa pentingnya itu ilmu agama yang kita perlu ajarkan kepada anak didik kita. Kenapa? Dalam tubuh Pancasila di 5 dasar itu, ya. Kenapa para pejuang kita merumuskan Pancasila di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Ada yang bisa tahu? Bisa lihat? Apa? Dijawab. Ayo jawab. Iya. Kenapa? Karena di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita perlu takut dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Baru kita laksanakan yang lain. Contohnya, kalau di sini saya selaku camat Benteng tentu memiliki peran aktif sebagai penentu kebijakan, kan? Banyak anggaran. Saya bisa kan atur bendahara itu. Bagaimana kalau saya tidak takut kepada Allah? Ya kan? Seperti itu. Nah sekarang saat sekarang kita sebagai guru TK dan memang anak-anak mengenal agama Islam, karena saya lihat di sini rata-rata semua yang agama Islam kan mayoritas, dan biar agama lain kita ajarkan juga seperti itu, takut kepada Tuhannya. Karena mereka juga punya Tuhan. Mereka tentunya juga mengetahui bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Cuma perbedaannya kita dalam beribadah itu lain, ya. Dalam keyakinan itu lain. Kalau Tuhan mereka lahirkan, dilatih, ya. Tuhan itu kan diantikan siapa, ya, ada berapa pendeta, tapi kan
Kalau kita tidak ada, memang kemampuan kita tidak pernah dilihat. Satu zat yang tidak terlihat oleh mata kasar, hubung mata batin. Satu pesan saya, kalau diwanti-wanti dan memang anak kita dari sekarang ini untuk rajin beribadah, yaitu sholat di waktu. Karena orang bagaimanapun rusaknya, tapi tetap melaksanakan salat wajib 5 waktu, itu akan menjadi penyaring pada kehidupan. Suatu ketika akan kembali ke jalan dulu, karena dia akan berpikir percuma saya naik turun beribadah, kadang jongkok, ya. Kalau saya tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, tentunya saya tidak akan mendapatkan pahala, ya kan, seperti itu. Ya, ada juga saya punya kenalan guru, nakal sekali, ya, beliau nakal sekali. Tapi karena pada waktu dia nakal, dia sering pernah ditinggalkan salatnya, salat 5 waktu, tidak pernah. Terakhir dia salat dulu, mau pergi pacaran, salat dulu, tidak pernah dia tinggalkan salatnya. Iya, akhirnya dia kepikiran, kalau saya utamakan pacaran, saya utamakan berkelahi, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, cuma saja saya sholat kalau tidak betul-betul memperbaiki tingkah laku saya. Sekarang orang itu sudah jadi camat sekarang, ya. Kalau kita lihat kalau punya dulu yang begitu nakal, tapi sekarang dia sudah menjadi camat juga, sudah bisa menyampaikan hal-hal kebaikan kepada sesama umatnya, apalagi sesama kaum guru. Ya, mungkin terakhir saya akan berpantun juga di sini. Terakhir pada saya, kebenaran loh, di orang punya nanya. Halo nih, oh ya sorry Pak. Ya, saya berharap nantinya kalau ada kegiatan seperti ini barangkali supaya memeriahkan acara kita, ada geng lomba-lomba juga. Kemarin saya juga berbicara dengan Pak Camat yang lain, saya bilang apa disampaikan itu di acara kongres di IGTKI PGRI, karena saya belum pernah melakukan baru. Ya, ini dia. Jadi saya bertanya, oh saya sampaikan seperti itu supaya diadakan kegiatan lomba juga katanya. Iya. Dan ini juga bisa menumbuhkan sikap sportivitas dan kreativitas anak. Dan juga gurunya, jangan hanya anak, gurunya juga memiliki kreativitas dalam mendidik anak. Kalau umpamanya ada langkah lain, ya kita lakukan langkah lain lagi. Kalau gagal lagi langkah itu, kita lakukan lagi langkah lain yang tepat untuk anak kita dalam mendidik mereka ke depan nanti menjadi orang-orang yang sukses. Jadi pemimpin berkualitas, berkarakter dan berkualitas. Seperti tema ini, ITKI PGRI bangkit mewujudkan pendidikan sama kanak-kanak yang cerdas, berkualitas dan berkarakter. Seperti di atas. Jadi jangan hanya dipajang itu di atas tuh, ya? Diaplikasikan di anak-anak kita. Jangan hanya dipajang saja seperti itu. Bukan nanti dilupa. Kalau sebentar di bukan nih mau ditanya kalau ketemu, mulia dia dulu kata. Kalau ketemu punya tanya, kenapa lagi itu temanya di sana? Kalau di lupa berarti tidak pernah dilaksanakan. Jangan juga jadi guru yang bilangi anak baru pegang HP saja, dilarang siswanya pegang HP, ibu gurunya dia sering pegang HP, malah main PUBG lagi. Ya pokoknya intinya kita sebagai guru, pemimpin
mendidik, kita memperlihatkan perilaku yang baik kepada anak kita. Apalagi sampai mencederai nama pendidikan, nama guru, persatuan guru Republik Indonesia, bukan persatuan hanya selayar, tapi nasional. Dan kami sangat setuju dan sepakat bagaimana kita membangun Kabupaten Kepulauan Selayar dengan bersinergi bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kader-kader pemimpin yang berkualitas dan mengganti kita di masa depan nanti. Kalau kita sudah tamat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir saya akan membaca juga. Mau ayat tunggu. Ya, jangan kita itu sudah mau pergi. Ini sudah lama-lama. Ini kan langsung. Terbang melayang kunang-kunang hingga di tangkai bunga. Budi baik akan dikenang walau orang telah mati. Bagi orang mati masih diingatkan. Seperti itu. Saya sendiri guru saya masih itu saya ibu kepala. Saya kalau waktu saya juga menyampaikan saya disuruh. Kenapa disuruh saya disuruh naik? Ada yang lebih pintar daripada saya, kenapa saya disuruh? Saya itu paling pandai juga, masih paling pandai juga. Tapi menangis di guru kami, saya tanya, padahal saya menangis gitu. Begini pandainya itu, kenapa jadi camat kau? Ya, Allah ya. Kemudian ini juga amanah yang kita umpan dari Tuhan. Apa yang diperintahkan kepada kita, kita laksanakan sebagai bawahan, ya, seperti itu. Satu dibantu. Yang terakhir, betul-betul terakhir ini. Pesawat bertanam padi, ya, pesawat memiliki seorang peramal. Jangan takut menanam budi baik jadi amalan. Seperti yang saya sampaikan dari awal kan. Nah, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abek mohon izin Pak Camat, saya mau balas pantun tak? Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Pidato Pak Camat memang panjang, walaupun panjang tapi menyenangkan. Baik, kita lanjutkan. Sambutan berikutnya. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus berkenan membuka acara konferensi IGTKI PGRI Kecamatan Benteng tahun 2022 dengan resmi, dan dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi karena masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pada kesempatan yang berbahagia ini,
Ketua Penasehat IGTKI. Selamat datang Ibu, salam hormat saya. Yang saya hormati Bapak Camat, Kakanda saya Andi Mas Tatar yang tadi sudah dengan cukup lama menghibur kita dengan sambutannya. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati segenap pengurus IGTKI Kabupaten beserta kecamatan yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian yang saya hormati pula segenap pengurus Himpauni Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, salam hormat dan salam perkenalan dari saya pribadi, Bu. Kemudian yang saya hormati Ketua IDABA Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian Forum Komunitas Guru PAI TK Kabupaten Kepulauan Selayar yang saya hormati, segenap undangan dan seluruh yang saya tidak sebutkan satu persatu yang saya hormati pula. Baik, pada pagi yang berbahagia ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya dengan nikmat yang begitu banyak pada sampai hari ini, sehingga kegiatan konferensi IGTKI PGRI Kecamatan Benteng Masa Bakti 2022 sampai 2027 bisa terlaksana, alhamdulillah, dalam suasana yang penuh kehikmatan, diawali dengan penampilan anak-anak yang begitu lucu dan hangatnya tadi menghibur kita semua. Baik, salam dan salawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai yaumul akhir. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, Dinas Pendidikan mengapresiasi dan memberikan dedikasi yang sebesar-besarnya terhadap partisipasi guru pendidik di tingkat pendidikan anak usia dini. Jadi kabar bahagia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini bahwa SPM kita, standar pelayanan minimal kita di tingkat pendidikan adalah satu-satunya yang bisa memenuhi target 100% di tahun 2022. Bahkan kabar bahagianya telah menembus 100%. Jadi SPM tingkat pendidikan anak usia dini bidang pendidikan tahun 2022 tepatnya berada di angka 115%. Jadi applause buat kita semua. Jadi ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa di mana Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab pembinaan terhadap tingkat pendidikan anak usia dini SD dan SMP, dan satu-satunya tingkat pendidikan anak usia dini yang dapat menembus dan memenuhi target SPM. Kabar baik lagi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang begitu berbahagia dan hikmat ini adalah bahwa pada tahun 2023 berdasarkan mandatory spending, maka Dinas Pendidikan mendapatkan 20% dari total dana DAU APBD kita, dan itu dapat diartikan bahwa di tahun 2023 dan insya Allah di tahun-tahun berikutnya standar-standar pelayanan minimal bisa terus ditingkatkan. Nah, dalam hal ini Dinas Pendidikan berkomitmen untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk kita bergandeng tangan menjaga target kita, bahkan kalau bisa dari 115 ini kita tingkatkan lagi. Saya rasa tidak ada yang mustahil, dan oleh karenanya kami di Dinas Pendidikan sangat menjaga dedikasi kami terhadap dunia pendidikan, apalagi pendidikan anak usia dini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi bahwa fondasi awal dari pendidikan kita berada di pendidikan anak usia dini. Saya secara pribadi berada di mimbar ini, alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini dan detik ini masih merasakan jantung yang berdebar-debar luar biasa. Karena kenapa? Saya berada di tengah
Bapak Ibu yang hebat-hebat semua. Jadi ada guru saya, ada sahabat saya dan keluarga saya yang saya percaya bahwa saya pun berada dan berdiri di depan sekarang ini tidak terlepas dari jasa ibu-ibu dalam memberikan pendidikan terhadap kami dan anak-anak kami. Dan saya merasakan bahwa kesempatan-kesempatan forum seperti ini selalu menggetarkan hati saya ketika saya mendengarkan lagu Mars Guru. Selalu saya merasakan berdebar luar biasa karena saya berada sekali lagi di tengah-tengah orang-orang yang hebat. Jadi terima kasih untuk dedikasi Bapak Ibu selama ini terhadap kami dan terhadap anak-anak kami yang insya Allah akan menjadi amal jahiliyah buat Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini pula ingin saya sampaikan bahwa di tahun 2023 dengan RKA yang kami susun, alhamdulillah kami sudah memposkan beberapa anggaran untuk kegiatan PAUD, jadi pendidikan anak usia dini. Dan informasi bahagianya untuk 2023 bisalah kita masukkan proposal tak dari sekarang. Jadi kebutuhan-kebutuhan sekolah tak silakan kita masukkan dan silakan berkunjung ke kantor kami Dinas Pendidikan. Siapa tahu masih bisa difasilitasi karena sistem itu masih akan terbuka sampai dengan besok malam pukul 12. Ya, jadi kalau misalkan ada yang bisa kami share untuk Bapak Ibu, kami sangat senang sekali melakukan itu. Jadi menyampaikan pun permohonan maaf sebelumnya dari pimpinan kami, Bapak Kepala Dinas. Sedianya beliau ingin sekali menghadiri kegiatan ini. Jadi sedikit berkelakar bahwa beliau sudah menghubungi panitia ternyata untuk mempending karena beliau ingin sekali hadir, cuma karena ternyata kegiatan ini sudah tidak bisa terpending lagi. Makanya mungkin dengan berat hati Pak Kadis mengutus saya untuk berada di tengah Bapak Ibu sekalian. Dan saya pun tak ingin kalah dari MC yang tadi berpantun dan Pak Camat pun yang berpantun, saya pun ingin berpantun. Ya, jadi katanya kenal kakak saya dan saya yakin saya merupakan orang baru yang masuk di keluarga besar Bapak Ibu yang ada di sini. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Pohon pepaya katanya tak berduri. Ya, tumbuh bersama bunga melati. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Semoga berkenan di hati Bapak Ibu semua. Ya, jadi saya nama saya Reni Dwi Ariyanti. Saya merupakan putri daerah asli Kabupaten Kepulauan Selayar, terlahir di Selayar dan alhamdulillah kembali ke Selayar untuk mengabdikan diri untuk Selayar tercinta ini. Anak-anak saya juga di Selayar, saya punya 3 orang anak. Saya merupakan ASN yang tadinya mengabdi di Dinas Pertanian selama 7 tahun semenjak saya pindah di 2017 sampai di tahun 2022 kemarin. Dan alhamdulillah saya diberikan amanah yang baru sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Mohon saya dibimbing, dituntun, tolong saya diingatkan, ditegur ketika langkah-langkah saya di kemudian hari ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena saya meyakini bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah, dengan melibatkan Allah dalam kegiatan keseharian kita, insya Allah akan berakhir dengan kebaikan. Jadi selalu saya mengingatkan teman-teman di Dinas Pendidikan bahwa mari kita bekerja tanpa harus kita disuruh, mari kita disiplin tanpa harus kita diawasi, dan mari kita tanggung jawab tanpa harus kita diminta. Jadi setiap kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat pembinaan kepegawaian di Dinas Pendidikan, baik melalui apel pagi dan sore hari, saya selalu mengingatkan 3 hal tadi sebagai pengingat diri saya dan pengingat bagi teman-teman di Dinas Pendidikan
agar supaya dalam kesehariannya beraktivitas sebagai ASN, Dinas Pendidikan, marilah kita pedomani 3 hal tadi. Insya Allah tidak akan ada yang sia-sia, saya percaya itu. Jadi saya berada di tempat ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya, dan inilah momentum buat saya sebenarnya untuk lebih mengenalkan Dinas Pendidikan dan lebih memberikan manfaat yang lebih besar terhadap dunia pendidikan, terlebih untuk pendidikan anak usia dini. Jadi saya membuka secara pribadi ruangan saya untuk setiap saat berdiskusi terkait dengan dunia pendidikan anak usia dini, baik melalui kunjungan langsung Bapak Ibu ke kantor ataupun melalui nomor pribadi saya. Saya dengan senang hati, insya Allah jika saya bisa memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, insya Allah saya dengan ikhlas memberikan waktu dan ruang saya untuk Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mengingatkan bahwa kita punya kabar gembira karena mandatory spending 20% tadi kita harus terpenuhi, dan oleh karenanya pagu kita yang tadinya minim di tahun 2022 akhirnya di tahun 2023 bisa dikatakan alhamdulillah banyak. Jadi untuk pendidikan anak usia dini ini tadi saya bercerita dengan PLT Kepala Sekolah TK Pembina 25 ini bahwa di TK ini saja ada tiga kegiatan yang akan terlaksana di 2023 insya Allah, dan tidak akan menutup kemungkinan bagi TK-TK yang lain. Jadi silahkan Bapak Ibu buat proposalnya, nanti kami akan verifikasi dan berdasarkan tingkat skala prioritas kami akan secara bertahap untuk memenuhi. Jadi karena Dinas Pendidikan ini bertanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan anak usia dini negeri dan swasta. Jadi tadi ada yang bertanya swasta bagaimana? Ya silakan, tidak menutup pintu untuk itu. Jadi silakan buat proposal cantumkan dengan cikgu siapa yang saya bisa hubungi untuk berdiskusi. Ya, jadi saya rasa demikian sambutan yang saya berikan mewakili Dinas Pendidikan, mewakili pimpinan saya Bapak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan konferensi IGTKI PGRI Kecamatan Benteng masa bakti 2022 sampai dengan 2027 dengan tema IGTKI PGRI bangkit mewujudkan pendidikan taman kanak-kanak yang cerdas, berkualitas dan berkarakter, Benteng 14 Desember 2022 dinyatakan dengan resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa kepada Ibu Surniati AMA, disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali menenangkan tangan, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kulli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berkat rahmat dan karunia-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara konferensi IGTKI PGRI Kecamatan Benteng. Karena itu ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini sebagai perkumpulan yang Engkau ridhoi, yang Engkau berkahi. Ya Allah, Zat yang Maha Pemurah, kami menyadari kami adalah insan yang lemah, yang tidak memiliki daya dan upaya tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, limpahkanlah segala rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami. Mudahkanlah urusan kami sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik dan benar. Jasmani dan kami, tumbuhkanlah kesadaran yang tinggi kepada kami untuk saling berbagi, untuk kembangkan pula rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan yang kokoh dan harmonis di antara kami. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, tunjukkan kepada kami kebenaran yang hakiki dan berikan pula kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami kesalahan yang sesungguhnya, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemakmuran yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya. Ya Allah, berikanlah pula kami kesehatan. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Cukuplah Allah sebagai tempat bagi kami, sebaik-baiknya perlindungan dan sebaik-baiknya penolong kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kami segenap yang hadir di sini adalah insan yang tidak luput dari kesalahan, kehilapan dan kekurangan. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tunjukkanlah kami selalu ke jalan yang benar, yaitu jalan yang Engkau ridhoi. Akhirnya kepadamu jualah ya Allah, kami serahkan segala amal ibadah kami, segala aktivitas dan pengabdian kami. Kiranya Engkau terima sebagai amal soleh kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya istirahat dan penutup. Dengan berakhirnya segala rangkaian acara pada pagi menjelang siang hari ini, maka berakhir sudahlah semua acara kita, dan marilah kita bersama-sama menutupnya dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Guru-guru TK cantik jelita, jika tersenyum sungguh menawan. Berakhir sudah acara kita, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bisik-bisik dari belakang tadi untuk kembali kami menampilkan anak-anaknya, karena anak-anaknya masih mau tampil, kurang puas katanya tadi.
Bapak Ibu, kami persilakan selamat menikmati dan hadir. Nah, Dir. Bingung. Saya. Fungsinya tanggung. Ya, masih ada ternyata satu sekolah lagi dari TK. Ibu kepalanya Ibu Ani dulu ya. TK Negeri 1 Benteng.